Shalom para sahabat, berjumpa kembali dalam 3 Minute Way bersama saya Inga Kusuma Dewi. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menuliskan pertanyaannya di kolom komen. Dan pada hari ini, 3 sahabat terpilih pertanyaannya akan dijawab langsung oleh tamu spesial kita. Dan tak hanya itu, akan mendapatkan giveaway menarik dari 3 Minute Way. Juga para sahabat yang belum sempat menonton video seri Bapak-Bapak Gereja, silahkan klik link di kolom description di bawah ini. Oke, kita langsung saja ya ketemu sama tamu spesial kita, Romo Sridanto Aripo Nata Antaka. Halo Romo Danto, apa kabar? Halo juga Mbak Inge Kusuma Dewi, kabarnya baik, luar biasa, sehat, puji Tuhan. Terima kasih banyak Romo telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Romo untuk para sahabat 3 Minute Way. Baik. Oke Romo, kita langsung saja ya, ada pertanyaan dari Bapak Fritz. Apa dasar gereja Katolik menggelari seseorang menjadi Bapak Gereja? Ya, terima kasih Bapak Fritz. Wah, ini pertanyaannya kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya bisa panjang loh. Ya, begini, gereja Katolik itu senantiasa mendasarkan imannya pada kitab suci, pada tradisi, pada magisterium. Salah satu dari tradisi itu adalah ajaran para bapak gereja. Ya, ajaran para bapak gereja. Tradisi adalah sesuatu yang tidak tertulis. Pelimpahan yang berkesinambungan dari sebuah ajaran gereja atau kita kerap menyebut sebagai doktrin. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap, dengan pola tingkah laku, dan yang mencakup dokumen tertulis, dokumen magisterium, liturgi, tulisan-tulisan patristik para bapak gereja, katekismus, seluruh koleksi hal-hal bentuk bukti atau karya besar dari tradisi. Jadi sangat banyak. Dan masa para bapak gereja yang paling awal dimulai dari 2 generasi pertama sesudah para rasul. Mereka kebanyakan disebut pula para bapak apostolik. Apostolik dari kata apostolos ya, artinya rasul atau bapak rasuli. Adapun bapak-bapak apostolik yang terkemuka itu misalnya Santo Clemens dari Roma, Santo Ignatius dari Antioquia, juga Santo Polikarpus dari Smyrna ya. Maka dasar gereja Katolik menggelari menjadi bapak gereja itu pertama-tama karena bapak gereja merupakan sebutan bagi para teolog dan filsuf yang berpengaruh dan hidup di era awal gereja Kristen. Secara khusus, sebutan ini diberikan bagi mereka yang hidup pada 5 zaman pertama dalam sejarah kekristenan. Meskipun prakteknya juga digunakan untuk menyebut para tokoh gereja hingga pada zaman ke-8 atau bahkan semakin dari itu. Hal ini terlihat jelas pada masa-masa gereja awal. Sebutan ini juga dipergunakan bagi para pujangga dan pengajar di gereja. Namun, bukan faedahnya bahwa tokoh yang bersangkutan harus pula seorang santo. Umumnya, istilah ini tidak mencakup para penulis kitab Perjanjian Baru sekalipun pada masa awal gereja, beberapa karya tulis dari bapak gereja dipandang kanonikal atau bersifat kanonis ya. Nah, bapak-bapak gereja ini memiliki konsep masing-masing tentang kekristenan ya. Bapak gereja yang menulis dalam bahasa Latin ya, bapak gereja Latin, yang menulis dalam bahasa Yunani, yang menulis dalam bahasa Yunani dinamakan bapak gereja Yunani ya. Juga ada begitu banyak bapak gereja Latin yang termasyur. Misalnya Tertullianus, Agustinus dari Hippo, Ambrosius dari Milan, Hieronymus ya. Sedangkan yang bapak gereja Yunani yang termasyhur misalnya Irenaeus dari Lyon ya, Clemens dari Alexandria, Origenes dari Heterodox, Athanasius dari Alexandria, Yohanes Chrysostomus, dan juga bapak-bapak gereja dari Kapadokia.
Masa para bapak gereja paling awal dimulai dari 2 generasi tadi, sudah dikatakan para rasul Kristus. Ya, mereka tadi disebut bapak rasuli. Tetapi juga ada bapak-bapak yang penting dari era filsafat Yunani. Selain misalnya Justinus Martir, Tatianus, Athenagoras dari Athena, Hermias, dan Tertullianus. Juga pada zamannya mereka menghadapi kritikan dari para filsuf Yunani serta bermacam penganiayaan. Nah, para bapak apologetik ini lalu berkarya lagi dan membenarkan serta membela doktrin Kristiani melalui tulisan-tulisannya. Lalu juga ada bapak gereja yang dikenal di Mesir. Mereka disebut bapak gurun. Para bapak gurun ini biasanya adalah rahib karena mereka memang hidup di gurun di Mesir. Mereka tidak berproduksi dalam menulis, tetapi mereka sangat berpengaruh dalam dunia kekristenan. Contohnya Santo Antonius Luhur, Santo Pachomius, ya, sejumlah agung ucapan-ucapan mereka dihimpun misalnya dalam Apoptygmata Matrum. Sejumlah kecil bapak gereja juga menulis dalam bahasa lain, misalnya Santo Efrem dari Syria, menulis dalam bahasa Suryani, juga dalam bahasa Latin dan Yunani. Yohanes dari Damaskus yang hidup pada zaman ke-8 secara umum diasumsikan sebagai bapak gereja yang terakhir, sekaligus merupakan benih perdana dari zaman pujangga gereja berikutnya, yaitu skolastisisme, ya, yang sangat kental di dalam gereja Katolik Roma. Misalnya Santo Bernardus juga kerap dinamakan sebagai bapak gereja yang terakhir. Selain itu, gereja Ortodoks Timur tidak beranggapan bahwa zaman para bapak gereja telah bubar. Mereka menyebut para pujangga gereja itu berpengaruh pada masa-masa selanjutnya dengan istilah bapak gereja juga. Setiap guru yang mengajarkan kekristenan bisa menjadi seorang bapak gereja. Nah, oleh sebab itu, studi tentang bapak-bapak gereja dinamakan juga dengan studi patristik. Ya, kira-kira begitu saya kembalikan kepada Ibu Inge. Ya. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya.